Orang sakit jiwa itu, orang stres berat itu, orang sakit jiwa, depresi itu bukan karena mereka tidak tahu. Mereka tahu tapi tak berdaya. Kita waktu melayani orang yang sakit jiwa harus bisa membedakan. Orang ini benar-benar sakit jiwa karena suara-suara itu atau dirasuk setan. Stres dulu, nanti udah berat baru masuk ke depresi. Kalau sudah you masuk the world of depression itu bahaya. Tapi yang jelas adalah stres dan depression itu it takes time. Kalau kita baca Alkitab, Tuhan menyembuhkan, mukjizat bisa ada. Jam 2 subuh di rumah sakit jiwa. Bapak berdoa. I believe in Jesus. Menembus waktu, dalam kasih-Mu, tak terhenti. Shalom, selamat bertemu kembali dengan saya Denny Widya CBC di podcast Menembus Waktu. Waktu terus berjalan, zaman terus berubah, dan tantangan hidup seringkali datang tanpa permisi. Namun, di tengah semua dinamika itu, ada satu hal yang dirancang untuk tidak pernah stagnan, yaitu iman dan kedewasaan rohani kita. Hari ini, kita akan belajar dan mendengarkan kesaksian dari tamu saya pada hari ini, Bapak Pendeta Dr. Anthony Chang, Master Teologia. Shalom, Shalom. Pak Pendeta. Terima kasih Pak sudah hadir di studio. Baik, senang sekali bisa hadir di sini. Kita akan berbincang-bincang Pak tentang perjalanan hidup Bapak. Bagaimana Tuhan menyertai perjalanan hidup Bapak yang luar biasa nih Pak. Dan pelayanan Bapak. Dan nanti di akhir kita akan bahas mungkin sedikit tentang kedewasaan rohani ya Pak ya. Maka nonton terus sampai akhir ya para penonton. Oke. Nah Pak Pendeta, bisa Bapak ceritakan nggak Pak, pertama kali Bapak ingin melayani Tuhan Pak, dan perjumpaan Bapak dengan Tuhan Yesus, kapan persisnya itu Pak? Baik Pak. Kalau bicara mengenai kesaksian hidup, seru sih Pak ya. Karena kalau kita lihat Alkitab, setiap pribadi itu bertemu dengan Tuhan itu caranya beda-beda. Betul. Cara Tuhan membentuk, memanggil orang itu beda-beda. Ya. Seperti Abraham, seperti Musa, juga seperti Paulus, beda-beda Pak. Demikian pun kita zaman ini, cara Tuhan memanggil orang percaya Tuhan Yesus, cara Tuhan memanggil orang itu menjadi mulai dia sebagai pendeta, beda-beda Pak. Termasuk salah satu saya. Dan saya dalam perjalanan mengenal Tuhan itu sebenarnya dulu, waktu saya anak muda Pak, saya tidak percaya Tuhan Yesus karena saya dari agama lain. Gitu. Bapak bukan dari keluarga Kristen ya? Bukan, keluargaku semua bukan Kristen. Gitu. Kita dari agama lain karena kita asli Chinese Pak. Ya kan? Jadi kita keluarganya semua agamanya beda. Kita bukan orang Kristen. Kita tahu, gereja tahu, itu tahu. Kemudian setelah saya dari daerah itu selesai, saya ke Jakarta. Kan biasanya anak muda begitu Pak. Merantau ya. Merantau, ingin cari pengalaman, mau kuliah di mana, mau jadi apa. Saya termasuk salah satu seperti itu. Jadi waktu saya ke Jakarta, waktu itu masih sangat muda ya. Selesai SMA itu, kita ke Jakarta. Mulai coba untuk mencari kehidupan, untuk meniti karir, sekolah lebih tinggi, masuklah ke sekolah universitas. Tapi sebenarnya kesempatan saya tidak besar gitu Pak. Jadi waktu saya masuk ke universitas baru tingkat pertama, baru tingkat pertama saya gagal di situ. Bukan karena saya tidak mampu kuliah, karena memang kita dari keluarga yang cukup sulit untuk membiayai hidup. Saya anak paling kecil Pak, dari 7 bersaudara. Jadi cukup sulit untuk membiayai biaya kuliah. Jadi otomatis saya putus kuliah Pak. Putus kuliah. Dulu ambil apa Pak kuliah? Dulu saya ambil kuliah baru tingkat 1. Belum tahu ke arah mana kan begitu. Tapi cita-citanya apa waktu itu? Cita-cita aja ya sekolah setinggi mungkin karena kita ingin ambil jurusan ekonomi, jurusan politik begitu Pak. Tapi sementara apa yang ada itu dulu begitu kan. Maksud saya kalau bisa selesai ini nanti cari disiplin ilmu yang lain gitu. Jadi karena gagal ya Pak ya. Nah ini masalahnya begini, saudara yang mendengarkan perhatikan dengan baik. Gagal. Kegagalan itu kalau kita bisa terima, is okay gitu. Tetapi kan saya masih muda saat itu. Tidak bisa menerima kenyataan menjadi suatu resiko sangat tinggi dalam hidup kita.
Tak bisa terima Ya, kenyataan. Bapak nggak bisa Tidak bisa menerima kegagalan itu ya? Tak bisa terima kenyataan, tidak sekolah, tidak kuliah, nggak bisa begitu. Jadi itu start awal daripada orang mengalami kegagalan hidup. Dari situ, itu depresi, itu stres akan muncul. Jadi stres dahulu, baru nanti stres akut itu masuk ke dunia depresi, Pak. Begitu. Jadi dari situ saya merasa tak bisa terima hidup itu, tak bisa accept reality, kan begitu ya Pak ya. Nah, siapa yang Bapak salahkan waktu itu? Nggak salahkan siapa-siapa, karena memang keluarga nggak mampu, ya mau salahkan siapa kan nggak ada guna juga. Tetapi realitanya adalah tidak ada keinginan untuk cari kerja, sama nggak ada. Jadi akhirnya ya itu ada sekitar 3 tahun 4 tahun begitu ya Pak ya. Ya akhirnya kita hidup di dunia orang malam. Karena kita tidak bisa tinggal di rumah, karena tinggal di rumah ya tidak kuliah, orang lihat kayak apa, kita tinggal di kos gitu. Jadi saya udah masuk ke dunia kos. Nah, karena tidak ada kuliahnya, tidak ada kegiatan pekerjaannya, ya hidup di dunia malam, bergaul dengan dunia orang malam gitu. Jadi bergaul dengan dunia orang malam itu ya misalnya di diskotik ketemu teman lama, teman kuliah dulu, 3 tahun kemudian, yuk gimana? Oh, dia sudah tamat, Pak. Dia sudah tamat, ya kita terdiam. Dalam keadaan tak bisa terima kenyataan itu, kita itu ya lihat di koran. Zaman dulu kan masih ada kan Pak, orang wisuda itu air mata bisa turun 1 tetes. Sedih. Kenapa? Gitu ya? Karena kita merasa kok aku nggak dapat. Karena kalau kita tidak ingin sekolah nggak jadi masalah, karena orang seperti itu Pak. Tapi Bapak kita pingin kuat, sekali, kita pingin sekali gitu loh. Orang lain kan nggak sekolah malah tambah senang. Gua ini saya nggak bisa. Saya pingin sekali, ingin sekali belajar ini, belajar tapi tidak punya kesempatan. Pak. Nah, itu awal mula daripada hidup saya seperti itu. Orang tua masih di daerah, kemudian mereka datang ke Jakarta. Lama-lama kita semua pindah ke Jakarta, Pak. Gitu. Karena tidak bisa terima kenyataan itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu stres itu mulai naik. Naik stres itu naik pelan-pelan, itu sangat berbahaya. Karena kita tidak tahu kenapa seperti itu ya Pak. Malam menjadi siang, siang menjadi malam, kan begitu kan Pak kan? Hidup juga seperti itu. Gitu. Itu usia Bapak masih 20-an kurang lebih 20-an. Sekitar 22 begitu ya. Jadi tak bisa terima kenyataan seperti itu, pelan-pelan Pak. Pelan-pelan. Nah, jadi dunia stres, dunia depresi itu tidak mendadak. It takes time, bertahap begitu. Jadi kita harus pahami, dia bertahap Pak. Bertahap itu dunia stres dan dunia depresi itu seperti satu volcano, gunung berapi. Pelan-pelan di apinya itu bergerak di bawah, sampai dia cukup waktunya explode. Nah, itu sakit jiwa Pak. Jadi saudara yang perhatikan dengan baik. Ya. Untuk hal tertentu yang membuat kamu tak bisa terima kenyataan itu sangat berbahaya. Gitu. Nah, saya butuh waktu 4 tahun, Pak Denny. 4 tahun. Jadi stres menjadi depresi itu 4 tahun menjadi explosion itu kuat sekali. Jadi Bapak udah dalam posisi waktu itu benar-benar stres, stres tapi masih bisa ke sana kemari, ya. Tapi kalau sudah masuk ke dunia depresi sudah tidak bisa. Jadi orang stres itu ada stres ringan, stres medium, stres akut, gitu loh Pak. Tapi maksudnya bicara dengan orang masih normal gitu, masih bisa, nyambung gitu. Itu masih dunia stres is okay. Kita kan stres juga ada kan, stres ringan, menengah, berat begitu. Kalau masuk berat itu sudah mulai sedikit mengasingkan diri kan gitu kan, tarik diri. Nah, kalau udah sampai depresi sudah nggak bisa. Ya, karena stres akut pun sudah ada suara-suara, udah ngomong sendiri. Kalau dia naik kepada lebih sulit lagi, lebih tinggi lagi, ya udah senyum sendiri, nangis sendiri, ketawa sendiri, itu biasa begitu. Nah, orang yang stres berat itu nanti di sini ada suaranya. Ketika suara itu mengatakan, suara kanan mengatakan pergi, suara kanan juga bilang, kiri juga bilang pergi, orang sakit jiwa itu santai. Tapi kalau di sini bilang pergi, di sini bilang jangan, dia teriak Pak. Karena dua berlawanan ya. Itu kasihan. Dunia orang depresi, dunia orang stres berat itu kasihan Pak. Mereka tidak menjadi diri mereka sendiri. Duduk salah, berdiri salah, ya, ngomong salah, tidur salah, semua kan pikirannya sudah kacau semua. Digerakkan oleh sakit jiwanya itu, suara-suara itu mempengaruhi dia gitu Pak. Nah, saya sampai di tahap seperti itu menjadi sangat berbahaya sampai saya telanjang di jalan Pak. Wah, udah sampai begitu ya? Sampai telanjang di jalan. Karena itu berarti udah nggak ingat tentang dirinya ya? Ingat.
Nah, ya, orang nggak malu kan gitu? Enggak. Nah, itu ini perhatikan, Pak. Iya. Jadi orang sakit jiwa itu, Pak, dia bukan nggak ingat diri loh. Oh, Dia gitu. dipengaruhi oleh suara-suara itu. Oh, begitu. tetap dia sadar dengan dirinya. Sadar. Dan Oh. caranya begini. Jadi waktu orang sakit jiwa itu, Pak, Iya. sudah sampai posisi akut itu, Iya. cita-citanya kan tak tercapai. Iya. Apa yang diingin tidak tercapai. Iya. Pikirannya sudah tidak waras, Iya. gitu ya, Pak ya. Iya. Jiwanya sudah terpecah-pecah, Iya. self confidence-nya ndak ada, Nggak ada. kan gitu, Iya. Pak kan. Ya, syarafnya pun lemah karena dibawa kepikiran yang over begitu Iya. kan, Iya. overload begitu. Iya. Nah, itu suara-suara itu sakit jiwa itu mempengaruhi. Jadi, kenapa orang sakit jiwa itu bisa telanjang keluar? Iya. Kenapa orang sakit jiwa itu bisa lompat? Iya. Kenapa orang sakit jiwa itu bisa gigit lidah? Iya. Bisa potong mati? Karena Iya. itu suara. Oh, Jadi dulu waktu saya telanjang keluar Iya. itu, Pak, suara itu mengajar. iya, Kalau you keluar, iya, you buka baju, buka celana, iya. you keluar, you akan sukses. Oh. Nah, kalau orang ketawain kamu, itu mereka orang gila semua. Itu orang bodoh. Dia keluar, Pak. Malah cara Iya, berpikir terbalik ya. terbalik. Orang yang normal dianggap malah gila oleh Iya, orang gila ini. Itu terbalik. Oh. Karena kita tidak punya self defense. Oh. Kita hanya ikut suara itu. Iya, ya kan? iya. Dia suruh senyum, kita senyum. Oh. Dia suruh ketawa, kita ketawa. Iya, Suruh kita iya. nangis, kita nangis. Jadi kita hidup dikendalikan oleh hidup sebenarnya sangat berbahaya sih, Iya. gitu loh, Pak. Nah itu, yuk telanjang aja. Jadi orang ketawa itu orang bodoh semua. Oh. Nah, waktu saya di Gajah Mada itu, Pak, Iya. jam 3 sore lah, saya Iya. ke Hayam Buruk. Gajah Mada ada jembatan penyeberangan kan. Iya. Jalan protokol tuh, Pak. Iya, Saya naik ke atas. iya. Nah, suara itu suruh saya lompat. Oh, Suruh saya lompat. kali itu. Iya, itu lompat mati, Pak. Iya. Bukan ke kalinya, kan masih ada jalan di situ. Iya. Oh. Mobil kan kencang. Iya, iya, Itu kan ke jalan rayanya ya? Iya, dia kan melewati kali, Iya, Pak. iya, iya. Iya kan? Iya. Nah, masih di situ. Oh. You lompat. Karena topi sarjanamu ada di bawah. Lompat mati, Pak. Oh, iya, iya. Nah, itu jadi orang sakit jiwa itu, orang stres berat itu, orang sakit jiwa, depresi itu bukan karena mereka tidak tahu, mereka tahu tapi tak berdaya. Oh, begitu. Mereka tahu tapi tak berdaya. Jadi selama ini setelah saya masuk sekolah pendeta, karena I learn from experience, Iya. kan gitu, Pak kan. Saya Betul. pelajari sakit gilanya kenapa bisa begitu, sakit jiwa kenapa begitu, depresi kenapa begitu. Itu depresi sampai 5 fase itu, Pak. Iya. Ujungnya commit suicide, Iya. bunuh diri, Pak. Nah, itu Pak, yang mendengar suara itu ya, itu apakah memang suara dari diri kita sendiri Atau ataukah suara setan. Nah, itu Pak. Nah, harus bisa bedakan. Saudara Nah. perlu perhatikan ya, Iya, harus perhatikan. Orang sakit jiwa dengan dirasuk setan tidak sama. Oh, berbeda Tidak ya. sama, berbeda. Ya, yang di Alkitab itu ada kan, Iya, Pak, yang di kuburan itu, Iya. itu dirasuk, Pak. Iya. Nah, orang sakit jiwa benar-benar sakit jiwa, tidak ada kekuatan itu. Orang sakit jiwa itu syarafnya lemah sekali. Lemah sekali, gemetaran itu, Pak, karena sudah over dia begitu. Iya. Tetapi dia bisa sampai pecahin meja Iya, apa itu karena dongkok. ada kuasa lain. Oh. Jadi kita waktu melayani orang yang sakit jiwa harus bisa membedakan Iya. orang ini benar-benar sakit jiwa karena suara-suara Iya. itu atau dirasuk setan. Setan. Yang Oh. kasihan adalah sakit jiwa sekaligus dirasuk Dirasuk setan, setan. Pak. Itu kasihan, Wah. Pak. Itu kasihan sekali. Iya, Maka iya. dipasung orang seperti itu Iya, kan, Pak kan. iya. Karena sangat berbahaya. Dia bisa gigit lidah, Iya, dia iya. bisa serang orang begitu. Iya. Itu bahaya. Iya. Gitu. Jadi dirasuk setan dengan sakit jiwa dua hal yang tidak sama. Oh. Tapi dua-dua itu bisa terjadi dalam satu pribadi. Itu Iya. kasihan begitu. Nah, Itu kasihan. Kasihan banget ya, Pak. Iya. Nah, peristiwa itu Bapak alami berapa lama itu, Pak? Saya alami itu kan harus ada puncaknya, Pak, Iya, ya. heeh. Jadi stres dulu. Terus stres itu butuh 2 tahun. 2 tahun. Ya, udah mulai nangis, Iya. udah mulai nangis sendiri, kadang bengong, Iya. kadang malam pergi sama teman lah, Iya. kemana, pulang pagi, Iya. gitu ya, jalani. Nah, masuk ke tahun ketiga itu mulai masuk dunia depresi. Jadi stres dulu baru depresi. Iya. Ingat ya saudara ya, Iya. jangan tiba-tiba you depresi, enggak. Enggak, Itu pas- step by oh, step. iya. Depresi dulu, Iya. stres Stres dulu, dulu, nanti udah berat baru masuk ke dunia depresi. Oh. Kalau sudah you masuk the world of depression itu Iya. bahaya, Oh. begitu. Dan Bapak 3 tahun itu ya? Saya Gitu. butuh 4 tahun, 4 tahun ya? depresinya Oh. pecah sampai telanjang di jalan, begitu. Nah, waktu 4 tahun itu setiap orang bisa sama atau berbeda, Pak? Oh, berbeda. Beda ya? Berbeda. Hmm. Jadi tidak boleh baku, Pak. Iya, iya. Tergantung kepada orang itu. Iya. Iya. Tapi yang jelas adalah stres dan depression itu it takes time. Iya. Butuh Iya, waktu. butuh Tidak waktu. tiba-tiba Iya. satu hari enggak Iya, kayak begitu. enggak, iya. Enggak, dia butuh waktu, Pak. Iya. Karena masalah kejiwaan, Iya. butuh waktu. Betul. Lama-lama kayak orang putus pacar, Pak. Betul. Kan enggak tiba-tiba, ya. Iya.
3 minggu udah kayak apa, 3 bulan kayak apa, setahun kemudian udah susah ininya begitu loh, Pak. Ya itu. Iya. Nah, setelah Bapak sampai ke tahap itu, Pak, bagaimana sekarang Bapak bisa sembuh gitu loh? Nah, ini yang unik, Pak. Karena kan kita udah sakit. Iya. Karena telanjang di jalan. Iya. Ya, ditangkap orang keluarga masukkan ke rumah sakit jiwa. Iya. Di Jakarta itu dulu di depan rumah sakit Husada itu ada rumah sakit Dharma Jaya. Sekarang udah nggak ada, Pak. Iya. Padahal orang gila banyak sekarang. Iya. Rumah sakit kurang gitu ya. Sekarang hanya di Grogol aja kali ya? Iya, di Grogol aja, Pak. Iya. Dan zaman itu rumah sakit jiwa itu mahal. Iya. Ya, zaman itu mahal. Iya. 1 hari 50.000. Sekarang udah berapa? Iya. Jadi saudara perhatikan. Kalau mau gila, lihat tabungan dulu. Kalau uang sama peceng jangan gila. Iya. Itu mahal itu. Wah, Zaman dulu 50.000 1 hari. Iya. Itu berapa puluh tahun lalu. Iya, Begitu, iya. Pak. Masuk ke situ oleh saudara keluarga. Iya. Masukkan hidup di situ 1 tahun, Pak. Iya. Nah itu dunia orang gila itu 1 tahun di rumah sakit jiwa itu ada suster laki-laki, ada suster perempuan yang tangani kita gitu ya. Ya semua gila, Pak, di dalamnya. Iya. Ada yang buang kotoran bukan di zamannya di bak mandinya, ada yang teriak-teriak, ada yang mau gigit lidah, tapi rata-rata semua kalau obat kita dikasih makan, Pak. Jadi pagi 6, siang 6 itu obat harus makan, malam 6. Karena kenapa? Susternya laki perempuan mau tidur. Kalau kita tidak dikasih obat, kita ribut, Pak. Jadi itu semacam apa? Obat penenang gitu obat penenang semua ada di situ, termasuk obat apa yang terkasih lah. Jadi udah makan kita lemas. Besok pagi baru mulai lagi. Ributnya baru mulai lagi besok. Jadi 1 tahun seperti itu. Jadi ada orang mengatakan kalau makan banyak obat bisa merusak syaraf, itu ada benarnya. Tetapi kalau you sudah depresi, you sudah stres berat, depresi, harus makan obat. Nggak makan obat nggak bisa begitu. Nggak boleh kita berpikir saya nggak mau makan obat, tidak akan sembuh, nggak tambah parah. Ini harus punya bijak di sini. Karena kalau kita baca Alkitab, Tuhan menyembuhkan mukjizat bisa ada direct ya. Ada juga Tuhan menyembuhkan orang yang buta pakai tanah, ada media ya, Pak, begitu loh. Betul. Jadi semua Tuhan bisa pakai. Harus bijak dalam hal ini. Setahun saya di situ, Pak. Nah, kemudian setahun Bapak sembuh. Setahun kemudian dokternya bilang, "You sudah oke. Boleh pulang." Sembuh total gitu ya maksudnya. Dokter ngomong, "Boleh pulang." Ya senang lah. Pulanglah kita, Pak. Biasa dong pulang sampai ke rumah. Nah, respon keluarga berbeda. Kita tidak boleh salahkan keluarga, lupa. Karena begini, Jamar perhatikan ya, saudara perhatikan. Kenapa? Kita sudah berbeda. Kita bukan orang normal lagi. Iya. Bedanya, maksudnya bukan orang normal seperti apa? Perilaku kita yang berubah? Bukan, kita bisa kumat. Gitu. Iya, bisa kumat, bisa apa. Mereka keluarga tahu. Dokter suruh pulang itu kenapa? Sudah cukup lama. Dalam dunia medis sudah oke. Tapi waktu jalaninya harus perhatikan dengan baik. Kan pasti kasih tahu keluarga. Possibility orang ini untuk kambuh lagi besar. Kan gitu. Kan. Sampai di situ waktu kita pulang, ya cara pandang keluarga. Kan kita merasa kita seperti tidak diterima. Tapi mereka menolak juga sungkan. Walaupun sudah gila, kita tahu diri, Pak. Orang gila pikirannya jalan, Pak. Jadi sebenarnya saya sudah tidak boleh di rumah. Karena kita kan tidak diingini secara halus. Saya punya cici satu, dia kasih saya uang. You tinggallah di kos. Saya tinggallah di kos. Saudara perhatikan. Orang stres berat, depresi berat, tidak boleh tinggal sendiri. Bunuh diri dia. Saudara punya keluarga yang stres, depresi itu, kamar tidurnya tidak boleh bisa dikunci dari dalam. Dia gigit lidah nanti. Jadi harus bisa buka dari luar. Karena orang depresi itu begitu, Pak. Dia tiba-tiba kumat tuh bahaya sekali. Gitu. Jadi ya udah selesai 1 tahun udah keluar ya. Terus Bapak kos. Sembuh kan, Pak. Kos. Bunuh diri itu pada saat kos. Bapak berusaha bunuh diri? Bunuh diri yang terjadi 3 kali itu, Pak, pada saat kos. Bukan, penyebabnya apa tuh? Penyebabnya apa? Sakit, depresi. Kambuh gitu ya? Iya. Karena dia belum selesai kan itu. Kita bilang selesai dalam, kan medis sudah oke. Tapi kan perjalanan belum itu, Pak. Nah, udah gitu kos di Lokasari saya kos. Seminggu, 2 minggu masih oke lah. Sebulan masih oke. Nah, sebulan kemudian jam 3 sore saya pakai celana pendek dari Lokasari itu jalan-jalan sampai ke Gajah Mada Hamburu. Saya tahu jalan itu karena dulu main-main saya di dunia malam kan di situ. Mangga Besar lah, Lokasari lah, Glodok lah kan di situ, Pak. Saya jalan, naiklah, Pak, ke jembatan Hamburu Gajah Mada. Suara itu yang suruh lompat. Gitu. Nah, uniknya hidup ini adalah
waktu saya di rumah sakit jiwa, ada penginjilan, Pak. Oh. Bapak kan tanya tadi, Iya. Bapak percaya Tuhan Yesus Yes. dari mana? I don't know, I don't believe. I'm from the other religion, dari agama lain, Iya, begitu. iya. Nah itu kita orang-orang gila di rumah sakit jiwa itu ada datang pria, wanita menginjili di situ. Oh. Jadi penginjilan ke dunia orang gila, Pak. Iya. Dia ajar kita nyanyi. Kita nyanyi setengah nyanyi ketawa gila lagi. Iya, Ya begitu, iya, Pak. iya. Mengerti nggak mengerti, pokoknya mereka menginjili ya. Ngerti menginjili. Kita gila ketawa, ikut nyanyi Iya. setengah, nyanyi lucu, ikut Iya, nyanyi. iya. Nanti dia ngomong Tuhan Yesus, kita ikut ngomong gitu Iya. loh, Pak. Oh. Hanya itu tangkapannya. Iya. Nah, itu rumah sakit jiwa tuh, Pak. Iya. One day, ini unik nih. Iya. Dengerin nih, saudara. Iya, nih. One day, jam 2 subuh saya bangun. Tanganku gemetaran sekali karena depresi bukan dirasuk, Pak. Iya. Itu pegang gelas saja nggak kuat. Iya. Pegang gelas ini saya nggak kuat, Pak. Oh. Karena orang sakit jiwa itu syarafnya tidak kuat. Oh. Apalagi dengan tiap hari makan obat gitu ya. Iya. Saya gemetaran sekali gitu. Saya tahu saya tidak punya jalan. Iya. Jadi perhatikan, saudara. Orang sakit jiwa itu pikirannya on off. Iya. Ada saatnya dia sadar. Oh. Tapi tidak lama. Iya. Nanti dia kembali ke dunia hayalan dia. Iya. Ada saja standar hanya beberapa 5 menit, 3 menit Iya. begitu. Nanti dia balik ke dunia dia. Sadarnya hanya sedikit ya? Sedikit, ya. Ya dah. Waktu bangun itu sadar kok begini ya, ini udah nggak bisa. Ini koko bawa ke sini berobat nggak bisa, ke tanah tinggi ada dibaca-baca nggak bisa, ke daerah sini nggak bisa, semua dicoba, Pak. Iya. Nggak sembuh, nggak bisa. Saya lihat di tempat tidur itu kan yang laki-laki ada, Pak, yang perempuan sebelah sana. Iya. Ada yang 20 tahun di situ, udah 20 tahun dia tabrakan motor, Pak, geger otak. Nggak pulang lagi dia itu, Pak, begitu. Ada satu mahasiswa kedokteran, tingkat 4. Nggak lewat dia, Pak. Ya, jadi wisudanya rumah sakit jiwa, dia duduk di situ dia, Pak. Ketawa sendiri, nangis sendiri. Dia tahu semua nama obat. Iya. Gitu. Jadi saya baru sebulan lah begitu. Iya. Mau kemana? Iya. Saya ingat itu, Pak. Mereka datang injili itu, Pak, gitu loh. Malam itu saya ngomong begini. Iya. Tuhan Yesus, saya nggak kenal kamu. Iya. Saya nggak punya jalan. Iya. Tolong saya, mau nggak? Waktu aku usia 26 tahun. Oh. Jam 2 subuh Iya. di rumah sakit jiwa. Iya, Bapak berdoa. I believe in Jesus. Tuhan, aku mau percaya kamu, tapi aku nggak tahu cara doanya, gitu. At that moment, Tuhan, aku percaya kamu ya, karena we don't know. Iya. Saya tidak kenal pendeta, Iya. tidak tahu gereja, gitu loh, Pak. Hanya percaya, oke. Iya. Habis itu setahun, Heeh. setahun di rumah sakit jiwa, Iya. udah keluar, nah mulai kan tinggal di kos, kambuh, Pak. Iya. Nah, waktu dipegang jembatan penyeberangan Hamburu Gajah Mada itu, Pak, kan Iya. udah mau lompat. Iya. Tadi saya ngomong suara itu Iya. yang panggil kan, Pak. Suruh Topi lompat. sarjana di bawah, Iya. lompat. Mati lo itu, Pak. Iya. Gitu. Saya ngomong gini, tangan saya tangan Yesus. Kan udah diajarin Iya. tuh, setahun di rumah sakit Iya. jiwa. Tahu-tahu Iya. dikit lah, Iya. ya kan. Hati saya, hati Bapa. Ada Iya. 3 itu. Iya. Kaki saya, kaki Roh Kudus. Tahu Iya. itu aja, Pak, begitu. Iya. Turun saya. Turun, lurus, belok kiri Mangga Besar. Oh. Ya kan, sampai ke Lokasari. Dulu Lokasari rel kereta apinya di bawah. Iya. Sekarang kan zaman Ahok udah di atas Iya, tuh. di atas. Dulu di bawah, Pak. Iya. Sampai di sana suara ngomong, "Yuk duduk di situ." Saya nggak tahu tuh rel, Pak. Iya. Duduk di situ. Nanti sebentar topi sarjana diantar. Oh. Suruh duduk di atas rel kereta ya. Gua duduk di situ, Pak. Wah, duduk. Iya. Nah, nggak tahu itu siapa, orang tua atau apa, teriakin saya. Iya. Mau mati you ya? Itu rel. Kaget gua, Pak. Iya. Orang gila gua diteriakin, dia sadar balik, Pak. Oh. Rel ya? Cepat gua keluar. Iya, iya. Nah, kalau saya nggak tahu itu belah-belah itu, Pak. Iya. Jam 3 sore. Iya. Itu belah-belah itu, Pak. Iya. Nggak ketolong itu, Pak. Iya, tabrak kereta. Itu habis itu, Pak, Iya. begitu. Saya keluar, rel ya, sadar Iya, gitu kan. iya, iya. Sadar, kemudian mulai lagi gitu kan. Oh. Habis itu saya nggak tahu lagi kemana, Pak. Iya. Karena ini nggak bisa. Nah, setelah itu udah sore mau pulang. Iya. Jadi waktu mau pulang itu, Pak, ke kos. Iya. Nggak tahu jalan. Oh. Karena ininya nggak bisa. Iya, udah lupa lah Ya, jalan pulangnya. tenaga kakinya masih ada. Iya. Jalan Lokasari kan lorongnya mirip-mirip, Iya, Pak. Belok iya. kiri, belok kanan, itu sangat menakutkan. Iya. Saya tahu tuh, paling ngerti juga. Iya. Lokasari, kan dulu main-main di situ. Iya. Lokasari kalau orang tahu kita begini pasti diganggu. Iya. Habis tuh, Pak. Iya. Habis, saya Iya. tahu tuh. Habis. Iya. Ya. Heeh. Saya nggak ada jalan. Ada yang kenal pun cepat saya pegang, tapi nggak ada. Iya. Saya ikutin kaki aja, Pak. Oh. Hari itu hari paling mengerikan. Iya. Nobody there. Wah. Saya jalan sendiri, ya ikut kaki aja. Iya. Mungkin mau ke sungai ke apa? Iya, I nggak don't tahu know, lah Pak. ya. Jalan, saya berhenti. Apa ini? Pintu kos saya, Pak. Oh. Kamar saya di atas. Oh, sampai juga. Sampai juga.
Kamar saya di atas. Iya. Nah, hari itu aku Iya. nangis. Oh. Sepertinya Tuhan mau ngomong, Anthony, kalau bukan aku, you lompat dari Gajah Mada itu. Iya. Kalau bukan aku, you habis Di di dinas kereta. kereta api. Iya. Kalau bukan aku, you nggak akan pulang ke kos. Ini kan udah nggak bisa kan? Iya. Iya. Nggak akan pulang you kos. Iya. Nah, from that time, Pak Denny, saya punya iman itu dari Jiro. Karena saya nggak kenal pendeta, Iya. nggak kenal orang Kristen, Iya. nggak ada, sendiri aja Pak. Iya. I start from that point. Iya. Jadi kalau saya mau mandi, sederhana sekali sih, nggak tahu cara doa. Iya. Tuhan, aku mau mandi, jangan sampai tiba-tiba aku lari keluar telanjang. Iya. Kan nanti nggak boleh kos di situ. Iya. Waktu mau makan, Tuhan aku mau makan, jangan sampai tiba-tiba aku buang piringnya, kan malu Pak, Iya. nggak boleh kos lagi. Betul. Every day I speak about God. Tuhan. Tuhan dengar, udah mulai tumbuh imannya Iya, Pak. iya, iya. Mulai tumbuh. Tuhan dengar ya. Iya. Tuhan tahu ya. Mulai. Iya. Mulai pelan-pelan, mulai. Belum kenal gereja. Iya. Belum. Tapi udah ada relationship seperti itu. Iya, iya. Artinya dia tolong saya di rumah sakit jiwa Iya. kok. Dia Iya. tolong saya dari bunuh diri kok. Iya. Ini dia tolong saya. Mulai tumbuh Pak. Iya. Udah mulai tumbuh cari gereja. Oh. Mulai gitu. cari-cari Iya, Pak, iya, dapat, tapi kan belum tahu. Iya. Pokoknya ikut ibadah Iya, gitu loh iya. Pak, dapat. Kemudian habis uang kos Pak. Iya. Oh. Dulu aku masih muda, pernah kos ya di lembaga Indonesia Amerika. Saya Iya. kos sampai advance, lumayan itu. Iya, iya. Ya, gila-gila masih ingat. Cari kursus bahasa Inggris, Iya. dapat jadi guru, Oh. guru primary Iya. yang ngajar kecil-kecil untuk hidup. Dapat Iya. Pak, Iya. jadi guru Pak. Saya ajarin murid-murid kecil-kecil itu Pak. Wah. Mereka nggak tahu saya gila. Saya Iya. ajarin aja Pak sambil makan obat gila kan. Kan harus makan tuh Pak. Orang gila jadi guru gitu. Jadi guru. Jangan cerita ke orang, ke gurunya gua gila, gak dapat ngajar Pak. Diam aja. Iya. Saya ngajar 2 tahun No. gitu, sambil makan obat. Iya, Ya. iya. Oh, itu udah mulai hebat tuh Pak. Iya. Udah dengar khotbah, beli kaset-kaset khotbah, Iya, udah iya. kerja, udah kecanduan tuh Pak. Iya. Beli buku Kristen, udah kecanduan Oh. tuh. Dan setelah kecanduan, setelah itu udah Iya. beli ini, udah baca Iya. Alkitab, beberapa udah beli begitu. Iya. Ya, kadang-kadang sampai, oh udah pagi ya, tekun bacanya ini. Iya. Oh ini mulai tahu pendeta ini, pendeta begitu. Oh. It's about 3 years, 3 tahun 3 lah. tahun, 26 saya kumat kan Pak Iya, itu kan. 26, 29 saya Iya. masuk sekolah pendeta. 3 tahun perjalanan kerohanian Iya. itu. Siapa yang nyuruh, Pak? Hah? Siapa yang menyuruh? Nggak ada orang suruh Pak. Jadi waktu kita mulai di gereja kan mulai belajar. Oh, iya. Mulai belajar lewat doa. Hubungan kan sudah ada. Iya. Lama-lama timbul kesadaran diri sendiri. Oh. Tuhan, aku hutang budi. Iya. Nah ini unik Bapak tanya siapa Iya. yang suruh. Ini unik Pak. Heeh. Suatu hari di gereja lihat satu pendeta khotbah. Iya. Hati ngomong, Tuhan kok kayak itu boleh nggak ya? Pingin gitu loh Pak. Oh. Tapi hati menuduh. Lalu orang gila mau jadi pendeta. Kan malu sendiri. Iya, Jadi iya. malu sendiri Pak. Oh. Tapi lama-lama makin kuat. Iya. Lama-lama makin kuat Kuat. begitu. Oh. Makin kuat begitu Iya. loh Pak. Lama-lama Bapak lihat saya cara ngomong saya. Iya. Dulu waktu belum gila begitu modelnya Pak. Oh. Dulu sekolah juga begitu modelnya. Memang ada bakat Pak. Iya. Ada bakat cara ngomong itu Iya. itu dari itu namanya bakat yang Tuhan kasih Iya, begitu iya. loh Pak. Heeh. Jadi masuk sekolah pendeta. Oh. Masuk sekolah pendeta, waktu saya masuk sekolah pendeta itu Iya. kesaksian apa kan harus ada ujian. Iya, Gua iya. lewat Pak. Oh. Saya udah belajar banyak. Iya. Tapi jangan tulis yuk gila, pasti nggak diterima Pak. Iya, iya. Kan itu dosen-dosen manusia biasa. Iya. Ini orang gila mau sekolah nggak masuk. Iya. Saya nggak tulis Pak. Iya. Nggak tulis kata orang gila. Saya tulis yang bagus-bagus. Masuk Pak. Oh. Masuk malamnya gue kesaksian Pak. Gempar tuh sekolah. Oh ya. Ya orang gila masuk. Sekolah. Iya. Oh, Saya sekolah di situ. Iya. Tingkat 2 Iya. saya sudah khotbah keluar. Oh. Ya. Tingkat 3 saya jadi asisten dosen Iya. Pak. Begitu. Saya selesai S1. Nah Iya. kita sambung tadi lagi. Iya. Jadi waktu itu Lokasari itu Iya. Pak. Itu pulang itu. Nah situ start imannya dari situ kan. Iya. Kemudian udah agak oke masuk sekolah pendeta. Nah Iya. waktu masuk sekolah pendeta Pak. Saya masih bawa obat sakit jiwa itu masih bawa. Oh. Oh, Bapak minum obat. Minum Pak. Iya. Masih bawa jaga-jaga. Jaga. Kalau kumat gimana? Iya. Kan kita masih labil ini. Oh. Walaupun sudah beriman. Iya, iya. Bawalah ke sekolah pendeta itu obat. Jadi waktu sampai di sana, perhatikan saudara, perhatikan. Jadi setelah rupanya sekolah pendeta itu susah Pak. Itu banyak buku, banyak ini, Iya. banyak itu. Jadi siang tuh banyak sekali pelajaran. Iya. Ya, malam juga harus ke perpustakaan. Itu udah capek. Iya. Jadi saya punya biological time itu udah teratur balik. Iya. Kenapa orang gila kabur? Karena siang bobo. Oh. Malam kumat dia Pak. Nah ini Iya. kan siang udah nggak bobo.
capek sekali menguras tenaga pikiran, malam harus belajar. Jam 9 udah lemas, tidur. Jadi siklus itu udah mulai baik lagi. Udah normal lagi lah ya. 3 bulan, karena ada konsentrasi yang diperhatikan. Kalau enggak, ya sakit jiwa. Sakit jiwa itu begitu. Jadi ada konsen, lama-lama saya pikir, loh, obatnya mana? Nggak pernah makan lagi, Pak. Obatnya di mana? Gue tuh lupa taruh di mana. Sampai hari ini. Udah nggak minum obat lagi. Sampai karena dia sudah jalanin. Nah, akhirnya sekian lama firman Tuhan diisi kan otak itu, semua cara hidup itu udah diisi oleh kebenaran. Seperti kan dia bekerja, Pak. Pemulihan bekerja begitu, bekerja. Nah, sampai hari ini. Sampai hari ini. Luar biasa. Sampai hari ini. Sampai hari ini pelayanan di mana-mana. Jadi jadi Bapak waktu sekolah teologi itu sembuh sebenarnya di situ ya? Ya. Waktu mau masuknya masih takut. Masih takut. Gimana? Ternyata udah masuk ke dalam, obat itu nggak pernah dimakan lagi. Kan berarti anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Satu karena kedisiplinan kita, 2 karena Tuhan beranugerah. Jujur dengan begitu karena Tuhan mau pakai. Betul. Maka saudara perhatikan. Saya ingin seluruh dunia tahu. Saya bekas orang gila yang Tuhan sembuhkan jadi pendeta. Supaya orang melihat di belakang saya ada kemuliaan Tuhan. Supaya orang lihat saya ini alat peraga di tangan Tuhan. Gitu. Jangan lupa ya saudara ya, saya orang gila yang disembuhkan jadi pendeta. Tapi ini zaman terlampau bahaya. Banyak orang sudah jadi pendeta baru gila. Itu beda, Pak. Waduh, bahaya itu. Bahaya, Pak. Kita udah gila sembuh jadi pendeta. Sekarang orang jadi pendeta dulu baru gila. Itu kan repot, Pak. Ya. Berarti jadi pendetanya tanda tanya dong, begitu kan? Apa yang mau? Panggilan bukan kan begitu? Betul. Saya jalani, Pak. Setelah saya jalani seperti itu, saya selesaikan sekolah di Amerika. Pelayanan, maka buka lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. 2003 saya bukanya itu. Udah lama, cukup lama ya, Pak ya? Tapi kan tidak ada YouTube zaman itu. Saya khotbah internasional di Singapura, Malaysia, Melbourne, Sydney, Amerika, begitu, Pak. Jadi saya melayani interdenominasi, begitu. Internet sampai hari ini. Sampai hari ini. Pak, tujuannya apa waktu itu membuka ini ya, lembaga Anthony Chang Ministry Internasional ini, Pak? Tujuan itu ada 2 misi. Satu misi adalah untuk melayani di atas mimbar. Jadi orang datang belajar. Sampai hari ini, orang datang belajar. Kita khotbah di banyak gereja. Tujuannya meneguhkan iman orang, Pak. Revival lah, seminar lah, begitu. Satu lagi tadi misi di atas mimbar. Satu lagi misi di bawah mimbar. Itu adalah melayani orang miskin, Pak. Orang susah, orang miskin, orang banyak, kasihan. Saya punya hati itu. Jadi lihat orang susah, kita kasihan sekali, Pak. Bagaimana pelayanannya di? Pelayanan orang susah itu, kita sampai lembaga hari ini, lembaga itu melayani orang-orang kekurangan, orang hidup di pinggiran kota. Orang-orang yang tidak punya rumah, kita bangun banyak rumah bedah, Pak. Rumah bedah yang tidak mahal itu banyak saya bangun. Orang susah sekali. Nanti di YouTube channel saya saudara bisa lihat begitu. Jadi mission di mimbar mengeluarkan orang. Satu mission di bawah mimbar untuk orang susah. Saya punya 2 itu, Pak. Tuhan kasih di hati begitu. Sampai hari ini. Luar biasa nih. Bapak kan yang YouTube channel ini, Pak ya? Channelnya ya? LACMI ya? Namanya Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Kalau YouTube-nya ketiknya PSDR Anthony Chang Preacher. PSDR Anthony Chang Preacher. Itu YouTube-nya, Pak ya. Kalau you mengalami stres, depresi, you mau tanya-tanya saya, I'm ready untuk melayani. Silakan di WhatsApp. Nomornya 0815 1430 2003. Oke. 0815 1430 2003. Banyak orang sakit, Pak. Itu langsung ke Bapak, Pak? Ke lembaga. Ada lembaga yang kita ada adminnya, nanti baru ke saya. Banyak orang sakit, Pak. Kasian sekali. Apalagi sekarang kan isu mental health ini kan banyak sekali, Pak. Nah, menurut Bapak ya, Pak, yang pernah mengalami hal itu, sebenarnya apa yang terjadi sih, Pak? Worriness itu kalau Alkitab ngomong kekhawatiran itu menjadi sumber dari stres dan depression. Terlampau khawatir manusia itu. Terlampau khawatir. Jadi anxiety, worries itu cikal bakal yang menjadikan stres dan depression. Terlampau khawatir. Gitu. Khawatir ini, khawatir itu, khawatir masa depan, sesuatu yang something beyond, masih jauh di sana aja khawatir hari ini. Nah, ini tidak pintar merendah hidup, Pak.
Jadi Tapi pencetusnya itu, kekhawatiran aja ya. Itu luar biasa Padahal bahayanya. Alkitab sudah katakan ya, jangan kamu khawatir. Yesus bilang jangan kamu khawatir, bukan tidak boleh khawatir. Iya, jangan. Artinya bukan dilarang khawatir loh. Iya. Yesus tahu kita bisa khawatir. Iya, bisa Kalau you mau khawatir ya sehari inilah. Iya, Tomorrow kan masih ada hidup, jangan Iya. diborong semua. Iya, iya. Ya, nggak hidup loh Pak gitu. Iya, betul. Ngapain you khawatir 3 tahun ke depan? Betul. Hari ini kamu nggak bisa hidup. Iya. Tapi manusia kadang-kadang anak Tuhan pun kurang bijak begitu. Iya. Ya karena merasa mau raih apapun, sebenarnya belajar firman Iya. Tuhan itu harus mendalami dengan baik. Ini yang disebut kedewasaan rohani. Nah, iya. Iya. Ya, Bapak kan sering menyampaikan tentang kedewasaan rohani kedewasaan itu, Pak. rohani. Apa sih yang dimaksud, Pak? Kedewasaan rohani itu secara singkat aja, Pak. Kan kalau kita Sebenarnya detail, yang disebut kedewasaan rohani tentunya saudara baca Alkitab itu pertama ya, saudara harus punya wawasan tentang Bible dulu. Pengetahuan tentang Alkitab itu penting loh, begitu. You baca Alkitab dari A sampai Z oke, gitu. Waktu saudara punya pengetahuan tentang Alkitab, lama-lama saudara mulai punya sense namanya muncul SQ. SQ itu kecerdasan rohani begitu. Iya. Jadi Spiritual baca Alkitab quotient, ya. spiritual quotient. Jadi baca Alkitab menjadi beda. Saya kasih contoh saudara ya, saya sering kasih contoh. Bapak Abraham, dia Tuhan suruh dia persembahkan anak sebagai korban bakaran ke tanah Moria, kan begitu kan? Itu adalah pengalaman Bapak Abraham, bukan pengalaman kita. Kita tidak boleh tiru Bapak Abraham. Nah ini wawasan yang harus kita pahami. Tetapi waktu Bapak Abraham mengatakan, iya Tuhan, kita harus belajar ketaatan itu apa. Itu menjadi penting. Nah, Ishak itu dipersembahkan menurut Josephus, seorang Jewish historian. Waktu Ishak dipersembahkan umurnya sekitar 25 sampai 30 tahun. Iya. Berarti kuat sekali hubungan papa anak itu. Iya. Tuhan bilang persembahkan, dia bilang iya. Iya. Nah itu yang harus kita pelajari. Why? Kenapa begitu? Itu kedewasaan rohani, Iya. Pak. Tapi jangan kita menjadi orang dangkal rohani. Abraham persembahkan anak, gua juga pengen, Iya. gitu ya. Sini nggak ada bukit Moria, you bukit Sentul, bawa anakmu ke situ, you panggang, kan kriminal Pak. Iya. Nggak bisa. Iya. Nah, itu wawasan Alkitab harus ada. Iya. Dan wawasan Alkitab ada, SQ-nya naik pelan-pelan. Iya. Orang IQ tinggi belum tuh SQ tinggi. Iya. Banyak kan orang IQ tinggi hidup gak benar cara Kristen Iya, memahaminya. iya. Jadi SQ itu pelan-pelan itu disebut kedewasaan rohani lewat kontemplasi. Jadi kontemplasi Iya. adalah perenungan firman Tuhan dengan hidup kita lebih mendalam. Iya. Zaman dulu kontemplasi itu dibiara-biara. Orang di dalam ruangan, Iya, yang hening, hening, gini. gak boleh diganggu apa. Iya. Now very different. Oh. Jadi kalau saya ngajar kontemplasi, Iya. ya, not depend on time and space. Oh, dimanapun bisa. Dimanapun bisa. Oh. Ya, mau 10 menit, 20 Iya. menit, 30 menit, 5 menit, waktu ngopi di Starbucks setengah jam, nggak usah ngomong teriak, nanti orang kaget. Iya, gitu iya. loh. Dalam hati, Tuhan kalau sudah begini, saya harus bagaimana? Gimana saya hadapi? Itu kedewasaan rohani menjalin suatu relationship yang kuat. Iya. Jadi terjadi keintiman dengan Tuhan kuat itu. Nanti dia growing, Pak. Itu namanya kedewasaan rohani. Jadi tidak tiba-tiba mikir mau begitu. Iya. Saudara harus tahu ya, kerohanian itu tidak bisa melejit tiba-tiba. Nggak boleh. Iya. Kerohanian itu tumbuhnya harus step by step seperti anak tangga. Seiring dengan pengetahuan dan pengalaman yang kita hidupi bersama dengan Tuhan. Itu penting. Iya. Baca di Alkitab, semua tokoh kan lewat pengalaman hidup. Betul. Tuhan bekerja di situ, Iya, begitu iya. kan? Nah, pengalaman orang lain tidak boleh jadi pengalaman kita. Iya, iya. Saudara perhatikan, kan saudara mau jadi pendeta tidak perlu seperti saya, gila dulu semua. Iya. Kan nggak penting. Iya. Masing-masing mau jadi beda cara panggilannya, Pak. Begitu. betul. Itulah kedewasaan rohani. Iya. Tapi belajarnya tidak tiba-tiba, it takes time. Years by years, tahun demi tahun, sampai ke you bisa tekuni 10 tahun itu sudah bagus. Iya, iya. Wawasannya sudah oke, itu akan sangat kuat sekali. Nah, saya puji Tuhan, saya kan orang gak punya apa-apa, Iya, Pak Denny. iya. Orang yang sakit hancur begitu Iya, ya. Tuhan membentuk begitu pelan-pelan menjadi sekian puluh tahun saya belajar Iya. seperti itu, Pak. Jadi kalau kita khotbah sampai touching you soul, sampai ke jiwa loh, Pak. Iya. Orang berdiri begitu, dengar gitu bisa turun air matanya. Oh. Kenapa? Karena kita mendalami, Pak. Iya. Kita tidak hanya secara kulit, kita mendalami peristiwa orang halapi kayak apa, Iya, iya. problemnya kayak apa, seperti itu. Jadi benar-benar menyentuh bagian esensi yang dalam. Iya. Nah, zaman ini butuh seperti ini, Pak. Iya. Terlampau banyak motivator. Iya. Saya harus jujur. Iya. Bapak Ade ini sudah Hanya undang kulit saya. aja ya. Hanya kulit saja. Oh. Terlampau banyak juga pendeta motivator. Iya, Dia iya. tidak kuat lagi masuk ke dalam. Jadi kita orang Bukan Kristen, pengajaran ya. Iya, orang Kristen dengar firman fine-fine aja. Iya, Buat iya. dosa juga fine-fine aja, Iya, nggak jadi iya, masalah. betul. Tidak ada sentuhan spiritual yang kuat lagi. Iya, iya. Seperti sengatan listrik membuat dia sadar, oh saya nggak boleh gitu. Hampir hilang. Oh. Itu bahaya, Pak, Iya, zaman iya. kita ini.
hampir hilang. Apalagi dengan adanya teknologi makin canggih, anak-anak muda kita bisa terbawa ke situ. Banyak jemaat mengeluh, anak saya pengen jadi ateis, Pak. Dia nggak mau lagi Tuhan. Apa itu Tuhan Yesus? Dia mau ini, mau ini, mau ini. Itu pengaruh zaman. Itu tugas kita, Pak. Bagaimana menciptakan suatu relasi yang kuat dengan Tuhan gitu. Jangan hanya kepada Tuhan hanya masalah take and give saja. Enggak. You should learn something deeper and deeper. Mereka bisa, kenapa kita tidak? Sama-sama manusia kok. Tuhan beri kesempatan. Nah, kita mau atau tidak masalah di situ, Pak. Itu loh hidup ini begitu. Luar biasa. Pak, kembali ke tadi ya, Pak. Mengenai kekhawatiran yang saya ingin tanyakan ke Bapak ya. Kan salah satu menurut Bapak kan jangan khawatir ya hidup ini. Memang Alkitab sudah katakan jangan kamu khawatir. Tapi kan kondisi sekarang, Pak, yang menyebabkan banyak orang tuh khawatir, overthinking, segala macam. Nah, bagaimana sih, Pak, supaya kita tidak mengalami kekhawatiran itu dan kita tidak overthinking? Apa yang harus kita lakukan gitu loh, Pak? Saya tanya. Apakah dengan kekhawatiranmu itu menyelesaikan masalahmu? Tidak kan? Tidak. Tidak kan? You know that one. Kalau begitu you harus limit. Kita harus jujur akui loh. Manusia tidak bisa hidup tanpa khawatir loh. Khawatir itu ada positif, ada negatifnya. Memang lebih banyak negatifnya. Tapi kok saya khawatir loh. Saya khawatir loh. Nanti saya tidak lulus kuliah. Kekhawatiran yang positif membuat kamu lebih rajin, betul nggak? Betul. Itu harus ada dimensinya. Jadi kita harus pintar memanfaatkan hidup yang seperti itu. Jangan di overload khawatirnya. Harus ada dalam hidup. Dan kalau kita mau real life, siapa tidak khawatir? Khawatir. Tadi Tuhan sudah ngomong, khawatir sandang, pangan, papan. That is real life. Semua orang alami kok. Orang kaya juga khawatir kok. Dia khawatir kapan hartanya bertambah lagi berkali lipat. Orang miskin khawatir kok. Besok makan apa? Tetap aja sama khawatir begitu. Tapi itu life. Nggak bisa nggak hadapi, tetapi how to face the problem. Apakah khawatir itu membuat selesai? Nggak, membuat dia tambah sakit. Kalau begitu, jangan over, begitu loh, Pak. Ini batasannya. Kita saya tidak khawatir lagi. You salah dalam hidup. Tuhan nggak bilang dilarang khawatir loh. That happen to us. Jujur aja, siapapun khawatir dalam hidup. Kapan khawatir muncul? When problem comes, ya dong. Masalah muncul, khawatir muncul, ya kan? Bisa anytime, anywhere. Anak sakit ya khawatir lah. Masa anak sakit kita ndak khawatir begitu? Itu di life. Hati-hati sebagai orang Kristen gitu. Kalau diajarkan, udah dengar firman Tuhan, saya tidak khawatir lagi. Something wrong in your life. Bukan begitu cara memahaminya. Kedewasaan rohani tidak boleh begitu. Tuhan, kalau sudah saya khawatir, what should I do? Seterusnya, bagaimana saya memahami? Itu kan harus dibilah-bilah. Khawatir saya ini butuh nggak Tuhan seperti ini? Kalau nggak penting hanya buat saya sakit aja, buat apa? Gitu. Kita harus pintar membilahnya, begitu loh, Pak. Itu kedewasaan di situ. Ya. Nah, bagaimana, Pak, orang yang sudah mengalami stagnan rohani ya? Dia udah nggak mau bertumbuh lagi secara kerohanian gitu loh. Untuk menjadi dewasa rohani. Apa pesan Bapak buat mereka, Pak? Itu kalau dia stagnan rohani, kita harus pahami masalahnya di mana. Orang stagnan rohani bisa disebabkan beberapa hal. Mungkin kekecewaan, sakit hati, kepahitan dengan Tuhan, disappointed with God, tak bisa terima hidup, ya kan? Gereja sudah tidak tolong, ada gereja orang gereja itu menyakiti dia, burukan dia melihat gereja menjadi negatif sekali. Itu banyak yang menyebabkan. Jadi satu pribadi itu tidak sama. Jadi ketika orang itu sudah stagnasi rohaninya, waktu datang pada kita harus searching masalahnya di mana. Ada orang putus pacar dan mau lagi ke Tuhan loh, Pak. Ada. Nah, itu problem banyak. Jadi kita tidak bisa umumkan, samakan semuanya. Nah, tetapi ketika misalnya stagnan, kita harus cari masalahnya di mana. Gitu. Seorang orang beda. Pendeta juga bisa stagnan. Bisa. Kalau dia tidak hati-hati, begitu, Pak. Nah, Pak, ini pesan-pesan Bapak ya buat anak-anak muda nih. Sekarang yang masalah mental health itu, Pak. Itu kan banyak terjadi ya, karena saya banyak pelayan di anak muda juga. Dan menemukan banyak anak muda tuh sekarang yang sering ke psikolog, psikiater, karena mereka merasa ada gangguan gitu loh. Nah, sekarang perhatikan. Makanya pesan Bapak gimana nih, Pak? Kalau you sakit, you merasa ada gangguan, psikolog, psikiater itu penting. Karena mereka itu bisa meracik obat buat you. Pendeta itu penting. Kalau you hanya cari pendeta, you tidak dalam keadaan sakit, harus ada obat tenang. Kalau you tidak tenang, pendeta ngomong you dengar apa? Iya dong?
Jadi kita tidak boleh antipati terhadap psikolog lah, terhadap psikiater lah. Oh jangan makan obat. Salah begitu loh. Jadi you mesti makan itu obat sudah diracik limitnya cocok untuk you. Jadi you tenang, udah tenang. Pak Pendeta datang. Iya. Jadi tetap Pak ya. Tetap harus. Wah ini. Gitu. Ini duniawi kalau percaya obat. Tadi saya sudah ngomong Tuhan bisa pakai media. Iya. Ya dong, Tuhan bisa pakai media, ya kan. Nah, sekarang yang menjadi bahaya adalah zaman kita kadang-kadang sudah menjadi suatu budaya gitu loh. Ya, saling nakut-menakuti, jangan makan obat lo. Nanti sarafnya rusak apa-apa. Enggak, makan obat juga tambah susah kok dia hidup. Makan obat dulu, nanti pelan-pelan, pelan-pelan baru bisa. Lihat saya. Saya kan harus makan obat waktu sakit. Ke dokter, ke rumah sakit jiwa setahun itu loh. Nah, setelah saya setahun, saya udah mulai proses, sudah mulai agak sembuh, kemudian saya masuk sekolah pendeta. Itu kan pelan-pelan menjadi sembuh, ya kan? Lama-lama obatnya saya pun nggak tahu di mana. Saya juga udah nggak makan, ya kan? Kan itu harus ada. Coba kalau dulu saya nggak makan obat, mana bisa saya masuk menjadi sekolah pendeta? Itu kan dokter di tangan Tuhan dipakai untuk nolong kita. Ada limitnya, ada batasnya, ada momennya. Setelah usaha dokter selesai, nanti kuasa Tuhan bekerja di situ. Jadi harus ada tanggung jawabnya. Satu, berserah kepada Tuhan. Tuhan bekerja. Berserah namanya bukan pasrah ya. Berserah namanya Tuhan atur, tapi ada tanggung jawab berobat. Cari dokter, cari pendeta, cari psikolog, cari psikiater. Hal yang gue rasa sangat butuh, yuk khawatir. Mereka ahli di bidang itu. Ya, saudara harus pergi. Nggak boleh negatif tinggi kepada mereka yang punya kemampuan seperti itu. Itu penting sekali, Pak. Wah, gitu. Betul, itu Pak. penting sekali. Nah, Pak, visi Bapak ke depan, Pak. Mau seperti apa sih, Pak, pelayanan Bapak nanti ini? Saya cukup khawatir dengan kondisi gereja sekarang. Karena banyak gereja minta saya digembala. Saya tidak mau begitu. Saya cukup khawatir dengan keadaan church yang ada sekarang itu. Arahnya, jujur, honestly to say, gereja sekarang berebut jemaat. Ampun betul. You lihat gereja berlomba-lomba. Kenapa nggak mau menjadi gembala? Kalau saya jadi gembala, saya buka gereja, satu bendera muncul lagi. Karena saya udah bilang, lembaga Anthony Chang Ministry Internasional adalah pelayanan interdenominasi. Jadi di gereja mana saya khotbah, di situ kamu dikuatkan, Tuhan baik lu, Tuhan cinta aku, Tuhan sayang aku. That is enough for me. Gitu. Cukup, saya akan pergi ke gereja lain untuk menjadi berkat bagi orang lain gitu. Saya tidak butuh pelang gereja. Saya tidak butuh, Pak. Karena pelayanan seperti itu, saya tidak butuh. Saya nggak butuh bangun satu warna lagi, saya nggak butuh. Di mana saya hadir di gerejamu, you nangis, Tuhan makasih ya, Tuhan kau tahu, itu sudah, that is enough for me. Itu panggilan buat saya, Pak. Begitu. Gitu. Saya nggak butuh itu, Pak. Ya orang lain butuh, panggilannya berbeda. Beda. Ya kan? It's okay begitu. Saya udah khotbah udah capek, saya istirahat, nanti saya cari orang miskin. Bantu-bantu mereka begitu loh, Pak. So many people, so many jemaat itu senang dengan pelayanan saya, mereka bisa bergabung dengan saya, silakan, nggak jadi masalah. Begitu, Pak. Saya Jadi pikir Bapak, saya akan melayani begitu sampai mati. Wah, luar biasa, Pak. Jadi Bapak banyak berkhotbah di gereja-gereja yang banyak, apapun denominasinya, Pak ya. Mau karismatik Katolik lah, mau Betani lah, mau apa, mau Injil lah, mau Reform lah, mau Evangelikal lah, begitu, Pak. Nah itu tidak mudah. Tapi saya sudah menjalani itu sekian puluh tahun. Jadi mereka udah kenal baik. Gitu. Udah kenal baik. Pak Antoni itu kayak apa mereka udah tahu. Nah, saudara perhatikan. Jadi kalau gerejamu A gitu ya, sebagai suatu pengalaman hidup, juga sebagai suatu pelajaran. You tahu gereja A itu, denominasi A itu ada kelemahan ABC. You jangan khotbah tentang itu, nekan orang, tidak boleh. Tidak baik gitu. Ada bagian yang you harus bangunkan gereja itu. Itu menjadi bagian mereka itu, you serang orang di atas mimbar. Wajah mereka mau taruh di mana. Toh mereka undang kita ke gereja dia. You bangun bagian yang positif yang bisa menolong dia. Itu yang kurang nanti Tuhan yang atur. Begitu loh. Kita jangan menjadi pahlawan besar di situ, nggak perlu gitu. Porsi kita Tuhan, saya harus ngomong apa di gereja ini. Artinya you dipakai Tuhan membangunkan bagian yang positif. That is enough begitu loh. Jangan kita menjadi hero di situ, nggak penting. Nggak penting, Pak. Bukan itu panggilannya gitu loh, Pak Denny. Penting Tuhan mau bicara apa ya? Mau bicara apa untuk gereja ini? Saya harus ngomong apa Tuhan begitu loh. Tapi kok tentang dosa ya kita harus ngomong. Ya dosa yang tidak kita harus kuat ngomong begitu loh, Pak. Tapi kok tentang disiplin gereja dia itu urusan gembala dengan mereka. Itu, mereka kan punya Tuhan juga ya kan, Pak, begitu. Gitu. Wah, luar biasa, Pak. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Ada nggak ayat
emas atau ayat favorit atau ayat yang menjadi rema bagi Pak Antoni, Pak? Ayat, apa, Pak? Ayat saya itu ya dulu karena tidak tahu kebenaran, Iya. tidak ada jalan, Iya. ya apapun tidak tahu, nggak ada kepercayaan, Iya. kan begitu kan? Iya. Ayat emas saya waktu dulu udah mulai percaya Tuhan Yesus tuh baca-baca kita, kok temuin tuh ayat itu, ya Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, Iya. Pak ya. Kita baca ya, Pak ya. Iya. Saya akan bacakan Yohanes 14 Ayatnya ayat ke-6. 6 ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, 我是大路真理生命. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang kembali kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan bilang, akulah, I am, 是我, ego emi. Satu aja loh. Tidak orang lain. Tuhan tidak ngomong loh, aku sama teman-teman sekampungku. Iya. Jadi kita seorang Kristen, Iya. seorang percaya, you should believe only one God, Jesus. Iya. The only way. Gak ada jalan lain. Nggak ada Bapak. jalan lain ya. Nggak ada jalan Satu-satunya. lain. Satu-satunya. Iya. Harga mati sebagai orang Iya. percaya. Iya. You tidak boleh kompromi itu. Iya. You tidak boleh korbankan itu. Iya. Karena itu mahal sekali. Iya. Gitu, Pak. Amin. Itu ayat mas saya Iya, sampai luar hari biasa, Pak. Iya, luar biasa. Iya. Ya, terima kasih Baik, Pak iya. Pendeta Antoni Iya. sudah berbagi kisah yang menguatkan banyak orang lah ya. Kadang-kadang, Heeh. Pak Denny, Iya. waktu duduk ngopi di Starbucks begitu, ingat masa lalu itu, Iya. nangis sendiri, Pak. Iya. Dan nangisnya cepat hapuslah. Iya. Artinya apa? Heeh. Tuhan di luar sana Iya. masih banyak orang lebih sehat. Iya. Lebih oke, lebih Iya. kok you pakai saya. Itu Iya. hatinya terharu sekali, Pak. iya, betul. Ya kan? Betul. Kenapa saya, Tuhan? Iya, iya. Kan masih banyak yang sehat, lebih pintar, Iya. ini you belum pakai. Iya. Kenapa you use me begitu? Iya, iya. Saudara, saya ibaratnya Iya. satu batu mahal Iya. yang sudah pecah bintang, Iya. hancur, gak ada gunanya. Iya. Sudah dibuang orang ke got. Iya, Tuhan Yesus ambil. Tuhan Yesus poles, Iya. jadi bersinar lagi Iya. begitu, Pak, gitu. Iya. Jadi ini hutang budi itu besar Iya, sekali iya. begitu loh. Besar sekali. Iya, makanya sekarang Bapak banyak mengasih jiwa-jiwa ya. Iya, besar sekali hutang budi Iya. ini. Begitu. Jadi itu nggak hilang, Pak. Iya. Sampai mati nggak hilang Iya. itu. Iya. Maka itu menjadi suatu kekuatan Kekuatan. juga. Kalau you hidup nggak benar, you Iya. ingat masa lalu you. Betul. Iya. Iya. Tangan Tuhan sudah balikkan seperti Iya. itu. Iya. Itu sangat kuat, Pak. Iya. Nah, saudara bilang itu bukan Tuhan panggil, saya tidak percaya. Iya. Pasti Tuhan panggil. Panggil, betul. Ya, sampai mati. Iya. Begitu. Sampai seperti Paulus ngomong, Iya. aku sudah mencapai garis finish. Iya. Dan berhasil memelihara iman. Iman. Dan tubuh tua ini saya akan tinggalkan. Dan Iya. mahkota sedang menunggu aku. Amin. Itu hidup kita, Pak. Ya, amin. Amin, betul. Amin. Ya kan, Luar Pak? biasa. Oke. Ya. Ya, Pak Pendeta, kita mengakhiri Baik. ini podcast ini. Mohon kesediaan Pak Pendeta Antoni untuk berdoa, Pak, Baik. bagi para penonton yang saat ini mengalami juga pergumulan. Apapun pergumulan mereka, kita akan doakan buat mereka, Pak. Saudara-saudara yang dengar podcast hari ini, yuk mari kita doa yuk. Apapun yang kamu hadapi hari ini, sampai dunia stres, dunia depresi sekalipun, masih ada Tuhan yang sedang memperhatikan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesaksian hidup hari ini. Boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di tengah dunia yang kacau balau, tidak bersahabat. Di dunia, di tengah-tengah kegalauan, anxiety, kekhawatiran yang amat sangat kehidupan manusia. Bisa mengancam keadaan hidup kami, Tuhan. Kami melihat di zaman kami, banyak sekali rumah sakit jiwa. Banyak sekali orang sakit, Tuhan Yesus. Kasihani kami. Karena zaman terlampau jahat, Tuhan. Terlalu banyak tawaran buat kami. Tuhan, biar firman-Mu bekerja di hati kami. Memberi kami kekuatan bahwa Tuhan bekerja sampai hari ini. Tuhan peduli setiap kami. Tuhan tahu apa yang kami alami. Tuhan tahu air mata kami. Tuhan tahu kesulitan kami. Sampai di tempat-tempat yang tersembunyi. Di situ tidak ada orang sekalipun. Tuhan hadir di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Hamba berdoa. Lewat podcast ini Tuhan. Boleh menjadi mercusuar bagi banyak orang Kristen. Baik Kristen, baik Katolik, orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka boleh mendapat berkat. Ya Tuhan Yesus, tangan-Mu bekerja ya Tuhan. Letakkan tangan-Mu di atas kepala jemaat. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat. Meteraikan firman ini. Supaya mereka hidup teguh depan Tuhan. Sampai suatu hari Tuhan panggil pulang kembali ke surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Baik, Pendeta. Tuhan memberkati Pak. Ayo, Memberkati. baik, mari. Ya. Ya.
Sahabat Menembus Waktu, luar biasa sekali kita sudah dengar kesaksian dari Bapak Pendeta Antoni Chang pada hari ini. Bagaimana Tuhan yang angkat beliau, Tuhan yang panggil beliau dari seorang sudah mengalami stres, depresi, gila, tapi Tuhan pilih untuk menjadi hamba Tuhan. Tuhan pulihkan untuk menjadi hamba Tuhan, luar biasa. Dan setiap yang mendengar podcast ini juga, kalian juga bisa menjadi alat di tangan Tuhan. Apapun keadaan saudara, apapun kondisi saudara saat ini, Tuhan bisa pakai saudara untuk melayani Tuhan. Sekali lagi Pak Pendeta, terima kasih sudah hadir podcast ini. Saya Denny Widya CBC pamit undur diri, sampai berjumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Halo para sahabat Menembus Waktu dan para penonton dimanapun berada. Di sini ada satu contoh bunga dari Love and Lily. Apabila kalian suka atau kalian ingin memiliki atau mengirim karangan bunga kepada siapapun, kepada perusahaan-perusahaan atau siapapun itu yang baru membuka kantor atau siapapun, kami dari Love and Lily menyediakan. Silakan hubungi nomor di bawah ini dan juga bisa pesan di online shop di Tokped dan Shopee. Di outletnya ada di Garing Serpong dan di Cengkareng. Ya, silakan lihat di bawah ini. Bye-bye.